Tema. Dan alhamdulillah beliau insya Allah sudah bergabung bersama kita melalui jaringan Zoom. Izin saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Firanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga keluarga Ustaz dari Ustaz diberikan kemudahan untuk selalu menyampaikan ilmu kepada kita semua. Amin. Dan sebelum kajian dimulai, mohon izin kami menanyakan beberapa hal kembali tentang adab-adab kajian pada kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sama-sama kita teruskan niatkan Allah, kemudian juga perbanyaknya kita untuk menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita dan sekitar kita. Kemudian kami himbau pada jamaah semua untuk menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenali. Kemudian juga audio dan video mohon dinonaktifkan selama kajian, khususnya kepada para akhwat sekalian. Dan kami juga berharap untuk mencatat materi-materi kaidah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Firanda, serta pada sesi setelah kajian selesai mempersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti insya Allah akan dibacakan satu moderator. Dan atau kalau mau berinteraksi langsung dengan Ustaz Firanda, kami silakan menggunakan fasilitas KSN. Baik, untuk tidak berlama-lama, segera saja kita dengarkan usia dari kisah-kisah para ulama. Al-Imam Malik yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Hadis Al-Sema. Kepada Ustaz, selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Darmais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah para ulama. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas seorang ulama besar yang dinisbahkannya kepadanya sebuah madhab, namanya madhab Maliki. Dialah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi rahimahullahu ta'ala, ya. Kita tahu bahwasanya madhab Maliki salah satu dari madhab empat yang tersebar di alam dunia Islam di sekarang ini, ya. Dan sekarang ini mazhab Maliki banyak tersebar di Maroko misalnya, ya. Kemudian juga di selatan Mesir, di Sudan, dan juga kebanyakan dari negeri-negeri Afrika, ya. Oleh karenanya teman-teman saya di kota Madinah, ya, dari Afrika rata-rata bermazhab Maliki, Padahal Al-Imam Malik adalah imam Darul Hijrah, yaitu imamnya kota Madinah, ya. Padahal Imam Malik berada di kota Madinah dan menyebarkan ilmunya di kota Madinah. Tapi subhanallah, demikianlah namanya Allah punya kehendak yang lain. Sekarang malah di Madinah yang tersebar mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Kemudian mazhab Maliki sendiri tersebarnya di Maroko dan juga di negeri-negeri Afrika. Ya, seperti misalnya Imam Abu Hanifah di Irak, tapi mazhabnya sangat tersebar sekarang di daerah India, Pakistan, Bangladesh, ya. Demikian Allah punya kehendak apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Imam Ahmad, ya, juga di Baghdad, tetapi mazhabnya sekarang tersebar di mana di Dua Khalij, yaitu seperti di Saudi, di Kuwait, di Qatar, ya. Situ banyak tersebar dalam mazhab Hambali. Imam Malik mazhabnya tersebar sekarang rata-rata di Maroko, juga di negeri-negeri di Afrika. Siapakah Imam Malik rahimahullah ta'ala? Al-Imam Malik, kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, karena kota Madinah adalah Darul Hijrah, tempat orang berhijrah, ya. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, kemudian beliau sebutkan nasab beliau sangat panjang sampai Al-Asbuhi Al-Madani, ya. Kemudian bapaknya tentunya tadi Anas bin Malik, ya, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik.
Bapaknya Anas bin Malik bukan sahabat ya. Kebetulan namanya sama saja, Anas bin Malik, bukanlah sahabat ya. Imam Malik rahimahullahu taala ayah ibunya dari Arab ya. Bapaknya Arab dari Al-Asbuhi dari Yaman. Ibunya juga sama, Aliyah bintu Syarik Al-Azdiyah. Ya, juga dari Yaman, sehingga Imam Malik adalah benar-benar Arab yang berasal dari Yaman yang kemudian menetap di kota Madinah. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah ya. Dia lahir pada tahun 93 Hijriyah. Disebutkan di tahun tersebutlah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal ya. Wafatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ingat, Anas bin Malik bukan bapaknya Imam Malik, tapi kebetulan namanya sama dengan nama bapaknya Imam Malik ya. Dan Imam Malik hidup di keluarga penuh dengan ilmu. Hidup di keluarga penuh dengan ilmu. Contohnya kakeknya yaitu Malik ya, namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbuhi ya. Kakeknya Malik bin Abi Amir Al-Asbuhi adalah dari kibar tabi'in, dari tabi'in yang senior, di mana kakeknya meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Talha bin Ubaidillah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi menunjukkan bahwasanya kakeknya adalah seorang ulama, bahkan dari senior dari kalangan tabi'in. Kemudian anak-anaknya ya juga adalah para ulama ya. Di antaranya adalah pamannya Imam Malik, yaitu Abu Suhail ya. Abu Suhail, kemudian Nafi, Uwais ya, Rabi, Nadhar. Mereka ini adalah rata-rata paman-pamannya Imam Malik adalah orang-orang para ulama. Bapaknya juga Malik bin Anas. Anas bin Malik, bapaknya Imam Malik, juga meriwayatkan sebagian hadis, namun zahirnya dia tidak sibuk dengan ilmu hadis terlalu banyak, tidak seperti paman-paman Imam Malik. Dari sini kita tahu bahwa Imam Malik tumbuh dan berkembang di dalam keluarga ulama. Beliau menuntut ilmu ya mulai sejak umur belasan tahun. Tentunya beliau sudah menghafal Al-Quran, dan sejak kecil ya Imam Malik sudah diperhatikan oleh ibunya ya, dan diarahkan oleh ibunya untuk menuntut ilmu. Sebenarnya dalam satu riwayat disebutkan ya, tatkala Imam Malik menyebutkan kepada ibunya bahasanya dia ingin menuntut ilmu dan dia ingin menyalin ilmu dari para ulama ya, maka ibunya pun memakaikan Imam Malik dengan pakaian yang indah, kemudian dipasang imamah kepada Imam Malik. Masih kecil ya, tapi ibunya kasih pakaian menuntut ilmu, masih kecil semangat, kasih pakai pakaian yang indah, pakaian yang bagus, kemudian rapi, bahkan dipasangkan imamah, ammamatu, dikasih imamah oleh sesorban oleh ibunya ya. Kemudian ibunya berkata, idhab faktubil an, sekarang baru kau pergi, silakan menuntut ilmu ya. Kemudian ibunya juga berkata, idhab ila Rabi'ah fata'allam adabahu qabla ilmihi, pergilah kau kepada Rabi'ah. Rabi'ah itu gurunya Imam Malik. Pergilah kau kepada Rabi'ah dan belajarlah adabnya sebelum kau belajar ilmunya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya perhatian ibunya Imam Malik terhadap Imam Malik sangat besar ya. Dan kita tahu kalau seorang anak diperhatikan oleh ibunya untuk ilmu, bukan hanya disemangati, bahkan penampilannya diperhatikan, pakaikan baju yang rapi, dipakaikan sorban, kemudian disuruh menuntut ilmu, luar biasa pengaruhnya, sangat luar biasa. Imam Malik rahimahullahu taala tidak seperti kalau kita baca biografi imam-imam yang lainnya. Kalau imam yang lainnya kita baca biografi Imam Syafi'i, biografi Imam Abu Hanifah, mungkin biografi Imam Ahmad bin Hanbal ya. Rata-rata kita dapati mereka adalah orang yang sering rihlah, pergi keluar kota untuk menuntut ilmu, bertemu dengan para ulama. Imam Malik tidak. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau menetap di dalam kota Madinah. Beliau tidak keluar ke sana kemari. Beliau menuntut ilmu dari para ulama yang ada di kota Madinah, dan sangat banyak beliau ambil ilmu dari mereka ya. Kemudian juga beliau tidak perlu untuk pergi keluar kota. Kenapa? Karena banyak ulama yang datang ke kota Madinah, mengunjungi kota Madinah. Imam Malik paling haji pulang ke kota Madinah.
Sehingga beliau tidak perlu rihlah. Kalau kita baca biografi Imam Bukhari misalnya harus berjalan sampai ribuan kilometer mencari hadis, ketemu dengan ribuan ulama. Imam Malik tidak. Beliau di kota Madinah, ulama di kota Madinah sudah sangat banyak sehingga menuntut ilmu dari ulama kota Madinah. Kemudian ulama-ulama yang ada di luar kota Madinah datang ke kota Madinah. Kalau kebetulan ada ulama datang ke kota Madinah, maka beliau pun mengambil ilmu dari ulama tersebut ya. Ini sehingga beliau tidak perlu untuk rihlah keluar kota untuk menuntut ilmu. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu taala memiliki banyak guru ya. Dan beliau bertemu dengan guru-guru yang hebat seperti Az-Zuhri ya. Kemudian Yahya Al-Ansari ya, guru-guru beliau ya. Dan yang menakjubkan ya, sebagian guru-guru beliau juga meriwayatkan hadis dari Al-Imam Malik ya. Jadi Imam Malik punya guru-guru, dia nuntut ilmu dari mereka, dia ambil hadis dari mereka. Tetapi sebagian guru-guru Imam Malik juga meriwayatkan dari Imam Malik. Karena Imam Malik rahimahullah taala kalau kita perhatikan dalam Muwatta, beliau punya juga hadis-hadis yang sunaiyat, yaitu yang antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dua orang, Malik an-Nafi' an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaraknya sangat dekat ya. Jadi Malik ya, kalau kita mau mau gambarkan ya. Malik ya. Malik tadi saya sebutkan Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbuhi. Ini Imam Malik ya. Kakeknya ulama Malik Al-Asbuhi ya. Baik, Imam Malik rahimahullahu taala memiliki hadis-hadis yang sunaiyat, yaitu yang antara Imam Malik dengan Nabi hanya dua orang ya. Kalau kita yaitu dalam riwayat Malik, kemudian An-Nafi' Maula Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar, sahabat radhiyallahu taala anhu, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat bagaimana jarak antara Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik rahimahullah cuma dua orang. Ini sanad yang sangat tinggi ketika itu. Jarak antara Malik dengan Rasulullah-nya dua orang. Imam Malik lahir tadi kita sebutkan lahir 93 Hijriah, ketika tahun wafatnya Anas bin Malik bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau wafat ya, ini wafat tahun 179 Hijriah. 90 Hijriah ya. Kita sebutkan Imam Malik rahimahullahu taala, beliau tidak keluar di kota Madinah. Ya. Karena para ulama banyak di kota Madinah. Ya. Beliau bertemu dengan para tabi'in ya, beliau dengan para tabi'in, bahkan kakeknya sendiri Malik bin Abi Amir Al-Asbuhi kibaru tabi'in yang senior. Tapi intinya Imam Malik memiliki sanad yang sangat tinggi. Makanya di antara fikih Imam Malik yang berbeda dari fikih imam yang lain, karena Imam Malik rahimahullah punya pendapat mengedepankan ijma' ahli Madinah, ya, amal ahli Madinah. Maksudnya apa? Amal ahli Madinah. Imam Malik kalau ada perselisihan di antara para ulama, mungkin pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad, pengikut Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama yang banyak ketika zaman tersebut, mereka berselisih. Imam Malik di antara metode beliau untuk mentarjihkan, menguatkan mana pendapat yang lebih kuat, beliau punya metode namanya amalu ahli Madinah, yaitu takdim amali ahli Madinah. Beliau mendahulukan amalan penduduk kota Madinah. Karena menurut beliau bahwasanya beliau tinggal di Madinah dan beliau ketemu dengan para tabi'in, dan para tabi'in tentunya mengambil ilmu dari para sahabat dan sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada suatu amalan yang di zaman Imam Malik tersebar di kota Madinah dan semua penduduk kota Madinah sepakat melakukannya, menurut beliau itu adalah dalil.
Meskipun tidak ada hadisnya. Meskipun tidak ada hadisnya. Kenapa? Karena beliau menganggap itu adalah amalan turun-temurun. Karena jarak beliau dengan Nabi SAW sangat dekat. Ya, kalau seandainya itu ada perbuatan baru, tentu diingkari oleh para sahabat, kemudian diingkari oleh para tabi'in. Tetapi ketika amal tersebut terjaga, ya, sampai di zaman Imam Malik, maka dilakukan oleh penduduk kota Madinah menyelisihi misalnya amalan penduduk Irak, ya, amalan penduduk misalnya Mesir, ya. Mungkin mereka punya dalil yang lainnya, tapi ketika Imam Malik melihat penduduk kota Madinah mengamalkan suatu, kata beliau ini adalah dalil. Dalil kenapa? Karena jarak antara Imam Malik dengan Nabi dekat. Dan ini amal pasti sudah tersebar di kalangan para sahabat dan diteruskan oleh para tabi'in. Tapi Imam Malik diselisih oleh para ulama dalam hal ini, ya. Mereka tak mengatakan adanya suatu amal yang turun-temurun bukan berarti itu suatu amal yang pasti benar. Karena bisa jadi ada perubahan di atas, ya, kemudian ada khilaf, kemudian mereka sepakat pada satu amal, misalnya intinya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini saya sampaikan karena salah satu fikih Imam Malik yang berbeda daripada imam-imam yang lainnya. Beliau punya fikih tentang amal ahli Madinah. Apa yang dikerjakan oleh penduduk kota Madinah, maka itu merupakan dalil. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, di antara kehebatan beliau bahwasanya guru-guru beliau juga meriwayatkan dari beliau, seperti Az-Zuhri meriwayatkan dari beliau, kemudian juga dari pamannya Abu Suhail juga meriwayatkan dari beliau, Yahya bin Abi Katsir yang juga gurunya juga meriwayatkan dari beliau, ya. Demikian juga di antara yang meriwayatkan dari beliau adalah teman-teman beliau, aqranuhu, teman-teman sejawat beliau yang selevel dengan beliau juga banyak meriwayatkan dari Imam Malik. Ya, menunjukkan Imam Malik hebat. Guru-gurunya pun meriwayatkan dari beliau dan teman seangkatannya selevelnya juga meriwayatkan dari beliau. Di antara teman-teman beliau atau yang selevel dengan Imam Malik aqrannya seperti Ma'mar, Ibnu Jurayj, Abu Hanifah, ya, Syu'bah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i. Ini ulama hadis semua orang hebat-hebat. Al-Laits, Hamad bin Zaid, ya, mereka, Sufyan bin Uyainah, mereka ini orang-orang hebat, ya, Ibnu Mubarak. Dan banyak mereka orang-orang hebat dan selevel dengan Imam Malik, tapi mereka juga meriwayatkan dari Imam Malik riwayat-riwayat hadis, ya. Ini menunjukkan hebatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Di antara dalil tentang keutamaan Imam Malik ada satu hadis yang sahih, ya. Disahihkan oleh Ibn Hibban, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Dzahabi rahimahullah taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, ya. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadribanna an-nasu akbadal ibli fi talabil ilmi fala yajiduna 'aliman a'lama min 'alimil Madinah. Sungguh orang-orang akan naik onta mereka untuk menuntut ilmu, ya. Maksudnya rihlah ke sana kemari untuk menuntut ilmu. Dan mereka tidak mendapati suatu orang alim yang tidak seorang alim pun yang lebih alim daripada alimnya kota Madinah. Mereka rihlah kemana-mana, mau ke Irak, ke Baghdad, ke Mesir, ke Mekah. Mereka rihlah kemana-mana, di zaman tersebut mereka tidak akan mendapati seorang pun yang lebih alim dari alimnya kota Madinah. Nah, siapa yang dimaksud alimnya kota Madinah ini? Banyak ulama mengatakan maksudnya Malik bin Anas. Artinya sebelum Imam Malik ada ulama-ulama, ada para sahabat yang mereka orang alim, tapi yang setara dengan mereka banyak juga. Ya, di zaman tabi'in juga ada orang-orang alim, tapi yang setara dengan mereka juga banyak. Tapi di zaman Imam Malik, berdasarkan nas dari Nabi SAW, tidak ada orang yang paling alim ketika itu seperti Imam Malik. Jadi mengatakan, orang-orang akan rihlah mencari ilmu, fala yajiduna 'aliman a'lam min 'alimil Madinah. Mereka tidak akan mendapati seorang alim pun, seorang ulama yang lebih alim daripada alimnya kota Madinah, itu Imam Malik rahimahullah. Ini menunjukkan ilmunya Imam Malik rahimahullah yang sangat hebat. Di antara murid Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Di antara murid Imam Malik, Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Malik adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Ya. Murid-murid Imam Malik juga orang hebat-hebat, ya. Beliau ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimahullahu taala, diriwayatkan beliau dalam perut ibunya cukup lama. Ada sebagian riwayat mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, wallahu a'lam bishawab, ya.
Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang berapa lama beliau dalam perut ibu beliau, ya. Kemudian beliau lahir, kemudian ketika umur belasan tahun beliau menuntut ilmu, kemudian ketika umur 21 tahun maka beliau berfatwa, ya. Ya, beliau mulai berfatwa. Dan sebelum beliau berfatwa, beliau datang kepada para ulama banyak. Beliau tanya, kalau tidak salah ada sekitar 20 ulama yang masih hidup di zaman tersebut. Beliau minta izin apakah beliau pantas untuk berfatwa atau tidak. Ini di antara waraknya Al-Imam Malik, ya. Di antara waraknya Al-Imam Malik, ya. Jadi ini dalil seorang seperti Imam Malik, beliau bertanya kepada orang-orang ulama apakah saya sudah pantas, ya, karena seorang terkadang harus tahu diri, ya, apakah dia pantas atau tidak. Kalau memang orang-orang mengatakan kau sudah pas untuk bisa menyampaikan ilmu, maka silakan, ya. Berbeda dengan zaman sekarang ini, ya, orang-orang pada hobi untuk segera tampil, ya, sehingga kadang tidak punya ilmu atau belajar pas-pasan, tidak tahu bahasa Arab, kemudian sudah menyuting diri, yang penting bikin suatu klip yang viral, klip yang aneh, atau suatu pembahasan yang bikin heboh, ya, senang-senang aja, padahal dia tidak pantas untuk menyampaikan ilmu, ya, misalnya, ya. Banyak zaman sekarang orang-orang seperti itu. Tentunya seorang tetap harus waspada, jangan sampai ujub kepada dirinya sendiri, ya. Perlu dia diperbaiki, perlu dinasihati, tidak ada masalah. Imam Malik rahimahullah tidaklah beliau berfatwa kecuali setelah minta izin kepada banyak ulama, dan beliau sudah mulai berfatwa umur 21 tahun. Itu usia yang sangat muda, dan di zaman itu sudah banyak ulama di kota Madinah, tapi beliau kemudian menjadi sangat unggul, ya, Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun sifat Imam Malik rahimahullahu taala, ya, beliau orangnya berkulit putih, ya, sampai putihnya sampai terkadang ada kemerah-merahan pada wajah beliau, ya. Ditambah lagi beliau suka memakai baju yang sangat putih. Beliau orang yang besar, tinggi, ya. Kemudian tinggi besar, kemudian jenggot beliau putih, ya. Rambut beliau juga putih. Azimul lihyah kata Imam Zahabi. Jenggot beliau lebat. Asla itu botak depan, ya. Ya. Di antara ciri beliau, ya. Di antara ciri beliau juga beliau memanjangkan kumis beliau, ya. Ini ada pembahasan masalah ini, tapi intinya beliau termasuk yang berpendapat bahwasanya kumis dipanjangkan juga selain jenggot, ya. Dan Imam Malik kalau menyampaikan ilmu maka beliau berhias, itu menghias diri beliau untuk menyampaikan ilmu, ya. Sehingga orang kalau melihat Imam Malik, mereka melihat ada karismatik Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat disebutkan yukthiru ikhtilafal labus, kadang pakai baju ini, besok pakai baju ini, besok pakai baju ini, ya. Karena beliau memperhatikan penampilan beliau ketika menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Al-Waqidi rahimahullahu taala, ya, kana majlisuhu majlis waqar wa ilm. Majlisnya adalah majlis yang penuh dengan ilmu, tenang, ya. Wa kana rajulan mahiban nabilan. Beliau adalah orang kalau lihat karismatik, segan dengan beliau. Laisa fi majlis syai'un minal mira' wal laghat. Dalam majlis beliau tidak ada ketawa-ketiwi, tidak ada canda-canda, majlis serius. Wala rafa shaut, tidak ada angkat-angkat suara, ya. Inilah majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Ilmu, kemudian penampilan luar biasa, bahkan disebut mata beliau juga biru. Ya, inilah Imam Malik rahimahullahu taala.
Di antara yang terkenal dari beliau rahimahullahu taala, beliau sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Beliau tidak bersegera dalam menjawab pertanyaan. Bahkan beliau belajar la adri dari gurunya. Kalau bahwasanya saya tidak tahu, itu beliau belajar dari gurunya, dan beliau benar-benar rahimahullah menerapkan ini. Kalau tidak tahu, beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Tidak pernah beliau nekat untuk menjawab. Ya. Ibnul Qasim, salah seorang murid Imam Malik, pernah berkata, "Inni Imam Malik, sami'tu Malikan yaqul." Aku mendengar Imam Malik berkata, "Inni la ufakkir fi mas'alatin mundhu biti asyra sanah, mattufiqa li fiha ra'yun ilal an." Aku memikirkan satu permasalahan sampai belasan tahun. Sejak belasan tahun aku memikirkan pertanyaan ini. Apa jawabannya? Dan sampai sekarang aku belum mendapatkan jawaban. Aku belum menjawab. Bayangkan, dia tidak tergesa-gesa, enggak tahu, ya Allah alam. Belasan tahun belum dapat jawabannya, ya Allah alam. Dia tidak peduli. Enggak tahu mau diapain. Wa kana yaqul, di antara perkataan Imam Malik, beliau berkata, "Man ahabba an yujib an mas'alatin falyu'rid nafsahu 'alal jannah wan nar wa kaifa yakunu khalasu fil akhirah." Kata Imam Malik, siapa yang ingin menjawab satu pertanyaan masalah agama, hendaklah dia paparkan dirinya di antara surga dan neraka. Silakan. Dia mau jawab. Kalau dia yakin benar, silakan jawab masuk surga. Kalau dia tidak tahu dan dia nekat jawab, bahaya, neraka mengancam. Ya. Neraka mengancam. Jadi sebagian orang ketika ini kita hadapi, kita ustaz, orang tanya ustaz, kita kasihan sama dia, kita ingin jawab, tapi kita tidak punya ilmu. Kita ingin menyelamatkan dirinya dari kesulitan yang dia hadapi, sementara kita spekulasi, kita bisa jadi tidak selamat. Asal jawab boleh, tidak apa-apa, ternyata haram. Imam Malik menasihati kita semua, para penuntut ilmu, para ustaz, para dai. Beliau berkata, "Man ahabba an yujiba an mas'alatin," barang siapa yang suka, yang ingin menjawab suatu permasalahan, falyu'rid atau falyu'rid nafsahu 'alal jannah wan nar, maka hendaknya dia paparkan dirinya di depan surga dan neraka. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karenanya kalau ada orang asal jawab sana, asal jawab sini, siapa dia ya? Beda kalau mungkin kelas ulama yang menguasai segala sesuatu. Ya. Ini kadang ilmunya nggak ada, kadang jawab yang penting masyarakat senang. Kayaknya jawaban yang penting logis menurut dia, ya. Ilmu enggak ada, kadang-kadang kita kasihan lihat orang seperti itu, ya. Kita kasihan lihat orang seperti itu, ya. Maka seorang waspada, kalau dia tidak tahu bilang aja tidak tahu. Kalau tahu enggak apa-apa jawab. Kewajiban baginya untuk menjawab, ya. Man su'ila an syai'in fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang punya ilmu dan ditanya dia tidak jawab, ya, maka dia akan dihukum pada hari kiamat, diberi kekang di mulutnya dari neraka jahanam. Kenapa tidak jawab? Punya ilmu tidak jawab. Orang butuh ilmu. Ya. Tapi kalau kamu nggak tahu, nggak usah jawab. Ya. Ada seorang bertanya kepada Imam Malik satu hari, kemudian Imam Malik tidak jawab dan dia berkata, "Mas'alatun khafifah." Masalah ringan. Imam Malik tidak jawab. Imam Malik pun marah dan dia berkata, "Laisa fil ilmi syai'un khafif." Tidak ada masalah ilmu agama yang ringan, semuanya berat. Ama sami'ta qaula Allah Ta'ala, tidakkah kau mendengar qaula Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Al-Qur'an berat. Semua ilmu agama adalah perkara yang berat. Ya. Fal ilmu kulluhu tsaqil wa khasatan ma yus'alu anhu yaumal qiyamah. Seluruh ilmu adalah berat, terutama akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ini Imam Malik di antara riwayat-riwayat tentang beliau. Bahkan sebagian muridnya mengatakan Imam Malik ditanya oleh puluhan pertanyaan, dia cuma jawab 2, 3, 4 ya. Dia tidak jawab banyak. Yang dia tidak tahu bilang Allahu a'lam, la adri. Sebab dikatakan la adri nisful ilm. Tidak tahu adalah setengah daripada ilmu. Jangan maksakan diri. Ya. Sampai ada yang saya dalam sebagian riwayat orang datang dari jauh safar. Jauh-jauh datang kepada Imam Malik. Imam Malik ditanya, Imam Malik saya tidak tahu. Terus dia mengatakan, "Hei Imam Malik, terus saya mau tanya siapa saja, orang semua tidak tahu semua." Imam Malik mengatakan, "Kalau orang tidak tahu, apakah saya harus tahu?" Tidak tahu ya sudah, mau diapain? Mau dipaksa. Ya. Ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk waspada dalam menjawab pertanyaan.
Maka ikhwan hati-hati kalau dapati seorang dai yang selalu tanya jawab tempat kayaknya alim semuanya, pasti dia ngawur. Nggak mungkin. Kita ini lemah, ilmu lemah ya. Ya mungkin kita punya spesialis dalam bidang tertentu, tapi kalau jawab semuanya ini biasanya ilmunya ngawur biasanya ya. Ya, ilmunya ngawur ya. Kecuali kita dapati orang alim kelas dunia ya mungkin ya. Kita dapati sebagian ulama zaman sekarang Masya Allah ditanya masalah apapun bisa jawab, kan mereka sudah belajar, mereka sudah tua dalam ilmu ya. Itu pun mereka pun kalau nggak tahu mereka bilang la adri, saya nggak tahu. Betapa sering di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ya, di Masjid Nabawi di depan banyak orang, betapa sering kita dengar beliau ditanya, beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sering itu terjadi. Bahkan kadang pertanyaan tersebut terbetik dalam hati saya, jawabannya begini, kayaknya saya bisa jawab gitu. Tapi saya enggak. Ketika ada satu keraguan sedikit, beliau mengatakan la adri, saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Menunjukkan kehati-hatian beliau. Dan beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu, meskipun di hadapan orang banyak, enggak peduli. Nah, kita kadang datang syaitan, masa enggak tahu melulu? Ustadz kok enggak tahu melulu? Kalau jawab enggak tahu melulu, nanti akhirnya jatuh kedudukan. Akhirnya jawab. Dia jawab nekat, ya udah siap-siap dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ya. Belum lagi orang yang berdusta dalam menjawab, mengatakan ada riwayat gini padahal enggak ada, kemudian banyak sekali. Oleh karenanya seorang waspada ya dalam menyampaikan ilmu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Darmas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik memiliki buku-buku yang terkenal di antaranya Al-Muwatta Imam Malik ya. Rahimahullahu taala ya. Yang berisi hadis-hadis yang Muwatta ini dihafalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Dan di antara tawadhu'nya Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah dipanggil oleh khalifah ketika itu. Dan Imam Malik bacakan Muwatta sehingga dia kagum dengan Muwatta'nya Imam Malik. Kemudian dia mengatakan, saya ingin menjadikan Muwatta sebagai kitab undang-undang, artinya dia cetak yang banyak, dia bagi seluruh kota-kota ya. Karena dia kagum dengan kitabnya Muwatta Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan tidak perlu. Orang-orang sudah punya banyak pendapat. Orang punya kitab Muwatta yang lain, orang punya kitab hadis yang lain. Imam Malik tawadhu'nya, dia ingin bukunya diambil untuk dijadikan istilahnya rujukan utama, patokan utama di seluruh negeri kaum muslimin. Beliau tidak mau. Ya. Beliau tidak mau. Beliau mengatakan orang sudah punya pendapat yang lain ya. Orang juga punya buku-buku hadis yang lain ya. Dia tidak memaksakan pendapat, dia punya pendapat, dia sampaikan ya. Itulah Imam Malik rahimahullahu taala. Sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad ya, saya bacakan dalam Syiar Al-Nubala ya. Jilid ke-8 halaman 78. Banyak riwayat disebutkan oleh Az-Zahabi di sini. Di antaranya dari Az-Zuhri ya, dia mengatakan dari Ibrahim bin Hammad Az-Zuhri, dia mengatakan sami'tu Malikan yaqul qala lil Mahdi, berkata Khalifah Al-Mahdi kepadaku, dha' ya Aba Abdillah kitaban ahmilul ummata alaihi, tulislah sebuah kitab yang semua orang akan aku suruh menjalankan kitab ini, wahai Imam Malik, wahai Abu Abdillah ya. Namun beliau tidak mau. Beliau mengatakan masing-masing negara sudah punya areal, sudah punya alim-alim ulama tersendiri ya. Beliau tidak mau. Demikian dalam riwayat yang lain, ketika Khalifah Al-Mansur berhaji ya, kemudian dia ke kota Madinah ya. Kemudian dia panggil aku, kemudian dia bicara denganku. Kemudian dia berkata, azamtu an amra bi kutubika hadhihi, ya'ni al-Muwatta, fatunsakh nusakhan
thumma ab'ats ila kulli misrin min amsalil muslimin binuskhatin wa amuruhum an ya'malu bima fiha. Aku berazam wahai Imam Malik, agar kitabmu ini yaitu Muwatta, dia kagum dengan kitab Muwatta, kitab hadis isinya. Ya, mungkin itu kitab terbaik ketika itu. Bukhari belum ada, Bukhari, Muslim di bawah masih belum muncul. Imam Malik ya buku hadis terbaik ketika itu, Muwatta Imam Malik. Mungkin sanadnya tinggi, cuma 2 orang antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata hadisnya sahih. Ada hadisnya lemah tapi rata-rata hadisnya sahih. Ya, khalifah tertarik, dia mengatakan aku berazam ya agar bukumu ini itu kitab Muwatta Imam Malik untuk dicetak yang banyak. Kemudian aku akan mengirim ke setiap kota bukumu tersebut. Satu nuskah saya kirimkan. Wa amuruhum an ya'malu bima fiha, dan aku akan menyuruh seluruh umat kaum muslimin untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab tersebut. Wa yada'u ma siwa dzalik minal ilmil muhdatsy, dan semua buku selain itu tinggalin. Sudah semuanya pakai buku Muwatta Imam Malik saja. Ya. Fa inni ra'aitu aslal ilmi riwayat ahli al-Madinati wa ilmahum. Dia pintar. Saya lihat ternyata ilmu semua adalah yang terbaik adalah ilmunya periwayatan dari penduduk kota Madinah. Itu Imam Malik. Imam Malik penduduk kota Madinah punya ilmu dan riwayat sangat banyak di kota Madinah karena banyak sahabat tinggal di kota Madinah. Kemudian berlanjut pada tabi'in, kemudian dirangkum oleh Imam Malik. Dari sinilah akhirnya khalifah menganggap buku Imam Malik adalah yang terbaik, yang itu harus diamalkan. Tapi apa kata Imam Malik? Bukannya dia bilang, ya memang buku saya paling bagus, silakan. Enggak. Ini kesempatan bagi saya untuk mendapatkan ilmu. Enggak, dia enggak mengatakan, ya Amirul Mukminin, la taf'al. Fa inna an-nasa qad siqat ilaihim aqawil wa sami'u ahadits wa rawu riwayat. Ya. Wa qad akhadha kullu qawmin bima siqa ilaihim wa amilu bihi wa danu bihi. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan. Wahai khalifah, jangan kau lakukan. Sungguhnya orang-orang sudah punya pendapat-pendapat, mereka telah mendengar hadis-hadis, mereka telah meriwayatkan riwayat-riwayat, setiap orang mengamalkan apa yang sampai kepadanya, mereka telah jalankan dalam kehidupan beragama mereka, min ikhtilafi ashabi Rasulullah SAW wa ghairihim. Ya. Di situ ada khilaf para sahabat yang lainnya, jadi sudahlah. Ya. Ya. Fa inna raddahum amma taqaduhu syadid. Kau memaksa orang untuk meninggalkan apa yang sudah mereka jalankan dari riwayat-riwayat hadis, itu berat. Fada'in nas wa ma hum alaihi. Biarkan orang-orang berjalan dengan apa yang sudah mereka yakini. Wa makhtaru ahlu kulli balil li anfusihim, masing-masing punya pilihan, ya. Ya, ini pendapat Imam Malik, intinya beliau tidak ujub dengan apa yang beliau tulis dan beliau menghargai yang lainnya. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Imam Malik, para ulama mereka diuji. Di antara para ulama yang diuji Imam Malik rahimahullahu taala, beliau dicambuk dengan cambukan, ya. Kenapa beliau sampai ditangkap oleh penguasa, kemudian beliau dicambuk, ya. Bahwasanya Abu Ja'far sang Amirul Mukminin ketika itu, ya, beliau melarang Imam Malik untuk menyampaikan hadis laisa ala mustakrah talaq. Tidak ada orang yang dipaksa tidak jatuh talak. Jadi ada hadis maknanya yaitu Rasulullah SAW mengatakan orang yang dipaksa untuk mentalak, talaknya tidak jatuh. Jadi kamu harus nalak perempuan ini, kalau tidak kami akan pukul kamu, atau tidak kami akan ambil harta kamu, kalau tidak kami akan mengusir kamu. Sehingga terpaksa dia mentalak. Nah, talak jatuh atau tidak? Ini talak mukrah, dia dipaksa untuk mentalak. Dan ini kejadian sampai sekarang banyak. Seorang suami dipaksa mentalak istrinya, diancam sehingga dia mentalak istrinya. Dan dia, Imam Malik meriwayatkan hadis laisa ala mustakrah talak. Orang yang dipaksa untuk mentalak, talaknya tidak jatuh. Ya, ketika itu kita tahu bahwasanya khilafah Abbasiyah baru menggulingkan khilafah Umayyah, ya. Sehingga banyak orang yang harus membaiat kepada kepada khilafah Abbasiyah, ya, dengan terpaksa. Ya, meriwayatkan hadis ini mengesankan bahwasanya baiat yang mereka ambil, masyarakat ambil dipaksa untuk membaiat khalifah dari khilafah Abbasiyah tidak sah. Dikiaskan dengan talak. Siapa yang terpaksa untuk mentalak, maka talaknya tidak jatuh. Imam Malik rahimahullah, qadarullah, beliau ditanya, ya. Ada yang sengaja bertanya kepada Imam Malik tentang permasalahan ini untuk mencelakakan Imam Malik.
Maka Imam Malik ditanya bagaimana hukum orang yang mentalak dengan terpaksa. Imam Malik malah tidak jatuh. Dia tidak berbicara tentang baiat sama sekali, dia tidak berbicara tentang pemerintahan sama sekali. Tidak berbicara. Beliau tidak berbicara tentang pemerintahan. Bahkan beliau punya hubungan yang baik dengan khalifah. Khalifah bahkan ingin mencetak kitab Al-Muwatta, tapi akhirnya beliau terpancing dan beliau jawab namanya ilmu. Akhirnya orang-orang pun memprovokasi khalifah, akhirnya beliau ditangkap. Kemudian didorab dia dipanggil oleh Ja'far, Abu Ja'far, kemudian beliau diperintahkan untuk dipukul, dibuka bajunya, kemudian dicambuk, dan beliau bersabar. Ya. Kemudian beliau ditarik sampai tarik tangan beliau sampai tangan beliau lepas daripada bahu beliau lepas, sehingga tangan beliau jadi tidak bisa bergerak. Di antara sebabnya karena ujian tersebut. Sampai disebut Imam Malik kalau sholat dia tidak bisa Allahu Akbar, tidak bisa begini. Sehingga beliau dengan isdal, ini sebagian pendapat mengatakan demikian. Kita dapati sebagian orang-orang dari saudara-saudara kita dari Afrika yang bermadzhab Maliki, kalau mereka sholat mereka Allahu Akbar, mereka tidak begini, tapi mereka begini. Padahal Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang kalau sholat begini Allahu Akbar dengan meletakkan tangan kanan di tangan kiri dalam sholat. Tapi beliau sendiri di akhir hayat beliau sholat dengan tangan isdal, dengan tangan yang diturunkan. Sebagian ulama mengatakan di antara sebabnya karena tadi tangannya ditarik sampai lepas daripada bahunya ketika beliau sedang disiksa. Ya. Al-Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan kisah ini berkata, beliau menyampaikan riwayat Ibnu Sa'ad, wa jubidat yaduhu hatan khala'at min katifihi. Imam Malik tangannya ditarik kemudian sampai lepas daripada pundaknya, artinya sampai akhirnya lepas dari tulangnya sehingga tidak berfungsi lagi. Wartuqiba minhu amrun azim, dan beliau ditimpa dengan siksaan yang berat. Fa wallahi ma zala Malikun ba'du fi rif'atin wa uluwin. Kata Ibnu Sa'ad, demi Allah, atau berkata Al-Waqidi dari riwayat Ibnu Sa'ad, berkata Al-Waqidi, demi Allah, sejak itu Imam Malik terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terkena ujian tersebut, setelah kedua tangannya lepas dari pundaknya. Al-Imam Dzahabi mengomentari kisah ini, beliau berkata, hadza thamratul mihnatil mahmudah. Ini di antara buah dari ujian, buah yang indah dari ujian. Annaha tarfa'ul abda 'indal mu'minin. Seorang diuji dan dia bersabar, dan derajatnya diangkat di antara kaum mukminin. Ya. Kemudian beliau berkata, wa bi kulli hal fa hiya bima kasabat aydina. Tapi beliau mengatakan bagaimanapun namanya musibah akibat perbuatan kita sendiri. Wa yafullahu an katsir, dan Allah mengampuni banyak kesalahan. Kemudian kata beliau, Nabi bersabda, wa man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ya. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah berikan musibah kepadanya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis juga, kullu qada'il mu'min khairun lahu. Setiap keputusan yang dialami oleh seorang mukmin itu lebih baik baginya. Ya, itu lebih baik baginya. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat. Setelah itu Imam Dzahabi berkata rahimahullah, fal mu'min idzam tuhina sabar wa ta'adzar wastaghfara wa lam yatashaghal bi dhammi man intaqama minhu. Perhatikan nasihat beliau. Seorang mukmin jika diuji, bersabarlah, sabar wa ta'adha, dan ambillah pelajaran dari ujian yang hadapinya. Wastaghfar, hendaknya dia beristighfar, wa lam yatashaghal bi dhammi man intaqama minhu, dan jangan dia sibuk mencela orang yang menzaliminya. Fallahu hakamun muqsit, Allah adalah hakim yang adil. Tsumma yahmadullah ala salamati dinihi, kemudian kalau dia sudah diuji, tetap dia memuji Allah karena agamanya masih selamat. Wa ya'lam anna uqubatahu dunya ahwanu wa khairun lahu, dan dia harus tahu bahwasanya apa yang menimpanya di dunia lebih ringan daripada kalau menimpanya di akhirat, ya. Jadi ternyata Imam Malik rahimahullah setelah diuji dengan ujian tersebut, ujian yang sangat berat, dia semakin tinggi derajatnya, semakin mulia sampai sekarang Imam Malik adalah terkenal, yang mengikutnya banyak, mazhabnya diamalkan di negara-negara, berapa juta kaum muslimin yang mengamalkan mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Kita bacakan sekarang tentang bagaimana iltizam Imam Malik dengan sunnah. Imam Malik rahimahullah ta'ala sangat iltizam dengan sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah.
Di antaranya, ya, beliau pernah berkata, ini lihat halaman 98 dan seterusnya dari Syiar A'lam Nubala. Di antaranya Imam Malik berkata, "Akullama ja'ana rajulun ajdadu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammad li jadalihi." Imam Malik mengatakan, ya, kita ikut Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Mau pakai akal siapa? Ya. Mau nimbang Al-Qur'an dan Sunnah. Akal yang ditimbang Al-Qur'an Sunnah, bukan Al-Qur'an Sunnah yang ditimbang dengan akal. Kalau akal menimbang Al-Quran dan Sunnah, ternyata barometer adalah akal, bukan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian akal siapa yang mau dipakai untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah? Makanya Imam Malik berkata, "Akullama ja'ana rajulun ajdal min rajul." Apakah setiap ada orang datang lebih hebat berdebat daripada yang lainnya? Tarakna ma nazala bi Jibril ala Muhammad lijadalihi. Kemudian kita akhirnya meninggalkan apa yang Jibril turun bawa untuk kepada Nabi SAW gara-gara dia jago debat, gara-gara dia jago ngomong. Ya, Imam Malik mengingatkan kepada kita bahwasanya sumber keyakinan, sumber amal adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan jago jidal, bukan karena pandai ngomong. Kalau kita berdasarkan pada orang pandai ngomong, ya nanti kita akhirnya ninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, sebagian ahlul bidah yang mereka punya kaidah takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada dalil, mereka sepakat dengan kaidah ini. Sampai ditulis tulis tentang hal ini, ya, seperti takdimul akal ala nakal yang ditulis oleh Ar-Razi, salah seorang tokoh dari ulama Asy'ariyah, yang kemudian dibantah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Darut Ta'arudul Aqal wan Naql. Ya. Ar-Razi mengatakan kalau bertentangan antara akal dan dalil, maka dahulukan akal. Nah, mereka-mereka ini seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah yang mereka sepakat mendahulukan akal daripada dalil, mereka pun berselisih. Karena kalau kita bilang akal didahulukan daripada dalil, akal siapa yang mau jadi patokan? Seandainya akal cuma satu bentuk, maka mungkin yang kita bilang bolehlah pakai akal. Tapi ternyata akal, ya, bermacam-macam. Akalnya Asy'ariyah tidak seperti akalnya Mu'tazilah. Akalnya Mu'tazilah tidak seperti akalnya Jahmiyah, sehingga mereka pun khilaf. Bahkan dalam Asy'ariyah sendiri berbagai macam khilaf. Dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Tentang pertama kali saja yang wajib untuk diyakini oleh seorang hamba 7 pendapat. Hilaf mereka. Jadi maksudnya kalau kita kembali kepada akal yang jadi patokan, akal siapa? Akal saya, akal kamu, akalnya Aristoteles, akalnya Plato, akalnya Plotinus, atau akalnya siapa? Imam Malik mengatakan, apakah kalau ada orang lebih jago ngomong daripada kemudian ditinggalkan Al-Quran Sunnah? Jawabannya tidak. Ya. Imam Syafi'i pernah meriwayatkan, ya. Kata Imam Syafi'i, kata Abu Thawr, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Kana Malikun idza ja'ahu ba'dhu ahlul ahwa." Imam Malik kalau ada sebagian ahlul bidah datang kepada dia ingin berdialog dengan Imam Malik, maka Imam Malik berkata, "Ama inni ala bayyinatin min dini." Adapun aku sudah yakin dengan agamaku. Sudah Al-Qur'an Sunnah pemahaman salaf sudah. "Wa ma anta fasyak." Adapun kamu yang tidak berdalil Al-Qur'an Sunnah, kamu hanya orang ragu. "Idzab ila syakin mislik fa khasimhu." Pergilah kau kepada orang yang ragu juga seperti kamu, debati dia. Saya enggak mau didebat. Saya sudah di atas agama. Ya. Itu Imam Malik. Jadi tidak setiap orang nantang debat kemudian kita penuhi debatnya. Ya, kalau kita mampu ya silakan, kalau enggak perlu. Sudah punya dalil enggak perlu. Dalil Al-Qur'an Sunnah. Dia dalilnya apa? Enggak ada, sudah enggak usah. Kamu debat sana akal-akalan, silakan debat sama orang juga akal-akalan. Kita Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Yahya bin Khalaf At-Tarasusi, dia berkata, "Kuntu inda Malik." Aku di sisi Imam Malik. Fadakhala alaihi rajul, ada seorang datang kepada Imam Malik, kemudian dia berkata, "Ya Abu Abdillah, ma taqulu fi man yaqul Al-Qur'an makhluk?" Wahai Imam Malik, bagaimana menurut tentang orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk? Al-Qur'an bukan firman Allah, tapi makhluk. Imam Malik berkata, "Zindiq." Zindiq, ini orang zindiq, orang munafik. Ya. Dan saya ingatkan bahwasanya para ulama ketika menukil banyak cercaan para ulama tentang orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, itu tujuan mereka kepada Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an ini yang kita baca bukan firman Allah. Ini makhluk, ya. Ini Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah, tapi makhluk. Makanya orang yang mengatakan Al-Quran yang kita baca ini alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas alhamdulillahi alamin. Semua surat yang kita baca ini menurut mereka adalah makhluk.
Kata Imam Malik, zindik yang bilang Al-Quran itu makhluk, zindik. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, ya. Oleh karenanya perkataan di antara perkataan yang berbahaya adalah perkataan Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya apa yang kita baca ini makhluk, sama seperti Mu'tazilah. Karena menurut Asy'ariyah firman Allah itu adalah bahasa jiwa yang tidak bisa terungkapkan dengan huruf, karena Allah bicara tanpa huruf, Allah bicara tanpa suara. Terus Al-Quran ini apa? Al-Quran ini hanya terjemahan dari bahasa jiwa Allah. Intinya Al-Quran ini bukan makhluk. Dan ini mereka sebut dalam buku-buku mereka. Saya sudah sering bahas masalah ini. Bahaya. Sementara mereka berusaha untuk mentakwil perkataan para salaf, ya. Ketika para salaf mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir atau dia zindik, kata mereka maksudnya yang mengatakan kalamun nafsi, bahasa jiwa Allah adalah makhluk, itu yang zindik. Jadi mereka berusaha mentakwil, karena kita dapati Imam Syafi'i, Imam Malik, para imam-imam, Imam Ahmad, semuanya mengatakan, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia zindik, ya. Orang ya zindik. Ada yang mengatakan dia kafir. Ini saya ulangi, di zaman itu, zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Asy'ariyah belum muncul. Yang ada Mu'tazilah dan teman-temannya Jahmiyah. Mereka punya keyakinan Al-Quran yang kita baca ini adalah makhluk. Jadi mereka tidak bicara tentang kalamun nafsi, bahasa jiwa. Tidak ada bahasa jiwa. Zaman itu belum muncul istilah bahasa jiwa kecuali di zamannya Ibnu Kullab. Belakangan baru muncul istilah bahasa jiwa. Sehingga ketika mereka mengatakan, siapa mengatakan man qala anal Qur'ana makhluk fa huwa zindik, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia zindik, dia kafir. Mereka sedang membantah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran yang dibaca, bukan sedang membahas bahasa jiwa. Nah, orang Asy'ariyah ketika mereka tahu ini perkataan yang berat dan mereka meyakini Al-Quran yang kita baca juga makhluk sama seperti Mu'tazilah, akhirnya mereka mentakwil perkataan para salaf. Maksudnya para salaf yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah zindik, maksudnya yang mengatakan bahasa jiwa Allah itu makhluk, itu yang zindik. Nah, para salaf dulu tidak ada istilah bahasa jiwa. Mungkin antum kurang paham, tapi insya Allah kita akan bahas pada suatu kesempatan yang lain. Tapi intinya ini bahaya, karena lihat sekarang orang liberal sama, orang liberal yang akan saya bahas insya Allah pada hari Ahad atau hari Selasa. Jadi mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini makhluk, karena ini makhluk, bukan bahasa Allah asli, karena Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, makanya terjemahan. Dan terjemahan itu bisa jadi salah. Terjemahan, Al-Quran ini terjemahan katanya, terjemahan bahasa jiwa Allah. Seperti orang bisu nggak bisa ngomong, ada yang nerjemahin, ya. Nerjemahnya belum tentu benar, nerjemahnya belum tentu bisa mengungkapkan dengan tepat. Ya, yang penting akhirnya mereka memiliki tafsir, namanya tafsir hermeneutika atau tafsir kontekstual yang tidak harus terikat dengan teks. Ini bahaya sekali, ini kekufuran. Baik, kita lanjutkan. Berkata Ibn Wahab, ya. Qala Malik, ya, muridnya Imam Malik, Ibn Wahab. Berkata Imam Malik, "An-nasu yanzuruna ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamati bi a'yunihim." Imam Malik berkata, orang-orang akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata mereka, kata Imam Malik. Bukan dengan hati, dengan mata, ya. Dengan mata. Bukan dengan pikiran, bukan dengan khayal, lihat dengan mata. Ya, kalau lihat mata berarti di depan toh, di depan mata dong. Lihat mata berarti dengan di depan, ya. Makanya Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari tersebut kata Allah dalam surat Al-Qiyamah, wajah-wajah akan melihat kepada Rabb mereka dan wajah mereka berseri-seri. Nah, berarti melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata pasti berarti di hadapan mata dong. Ini juga bantahan terhadap orang Asy'ariyah yang mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat bukan di hadapan mata. Ini masalah akidah, ya. Jadi orang Asy'ariyah mengatakan Allah bisa dilihat pada hari kiamat tapi bukan di hadapan mata. Sementara yang namanya melihat jadi di hadapan mata. Kalau bukan di hadapan mata berarti bukan melihat dengan mata dong. Imam Malik mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat bukan dengan hati. Karena Mu'tazilah mengatakan maksudnya melihat Allah dengan hati. Dibantah oleh Imam Malik bahwasanya Allah dilihat dengan mata manusia bukan dengan hati. Dan itu pendapat Asy'ari dalam kitabnya, sebagaimana pernah saya bahas, ya. Kemudian juga riwayat yang masyhur ketika, ya, Ja'far bin Abdullah berkata, kunna inda Malik, kami sedang bersama Imam Malik, faja'ahu rajul, ada seorang datang kepada Imam Malik, dia berkata, ya Abu Abdullah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal istawa, wahai Imam Malik, Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa stawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Ya.
Fama wajada Malikun min syai'in ma wajada min mas'alatihi. Imam Malik tidak pernah merasa pertanyaan paling berat seperti itu. Dia marah. Fa nadhara ila al-ardi. Imam Malik lihat sampai tunduk ke bawah. Fa ja'alani kutubi udi fi yang kutubi udin fi yadi. Kemudian dia ada kayu di tangannya, dia goyang-goyang tusuk-tusukan ke tanah. Hatta alahu ruhadha, ya, sampai beliau berkeringat. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau angkat wajah beliau. Jadi beliau enggak langsung jawab. Kaget dengan pertanyaan tersebut sampai keringat, ya. Wa rama bil ud, kemudian beliau buang kayu tersebut. Beliau berkata, al-kaifu minhu ghairu ma'qul. Kalau kau bertanya bagaimananya, tidak ada yang bisa mikirkan. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Adapun istiwanya Allah maklum, diketahui. Semua orang tahu istiwa maknanya apa. Bagaimananya enggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Iman terhadap bagaimana terhadap Allah beristiwa adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana adalah bid'ah. Wa adhunnuka sahiba bid'ah. Menurutku engkau adalah ahlul bid'ah. Wa amara bihi fa ukhrij, maka dia perintahkan keluarkan orang dari majelisku. Dan ini kaidah diambil oleh para ulama, kaidah Imam Malik tentang seluruh sifat-sifat Allah. Ya, ketika orang bertanya kepada Imam Malik, "Kaifa istawa?" Bagaimana cara Allah beristiwa? Jawabannya mudah. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita ngerti, di atas maknanya. Al-kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya majhul, tidak bisa dipikirkan. Karena kamu enggak bisa memikirkan bagaimana sifat Allah kecuali kamu tahu Allah dari zat apa. Kalau kamu enggak tahu Allah dari zat apa, zat Allah kamu tidak tahu, kaifiyahnya juga kamu tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang sifat Allah ini wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana bid'ah. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana tangan Allah?" Jawabannya mudah. Ya. Tangan, kita ngerti maknanya tangan. Wal kaif, bagaimananya? Enggak ada yang tahu. Kita enggak pernah lihat Allah. Al-imanu bihi wajib, beriman Allah punya tangan wajib. Jangan kau renungkan seperti tangan manusia, salah. Dan bertanya tentang bagaimananya bid'ah. Ketika Imam Malik ditanya, bagaimana istiwa? Imam Malik tidak menjawab, oh maksudnya adalah menguasai. Tidak, dia tidak jawab gitu. Sampai dia keringatan, dia mengatakan jelas maknanya istiwa. Bagaimananya kau tidak perlu tahu. Dan tidak bakalan kita tahu. Berarti dia menetapkan sifat. Ya. Kalau dia menakwil sifat, dia akan mengatakan, oh maksudnya adalah menguasai. Istiwa maksudnya menguasai. Tapi Imam Malik tidak jawab demikian. Dia mengatakan wajib kau imani. Istiwa sudah diketahui. Tanya bagaimananya nggak bisa kau pikirkan. Ya kalau menguasai semua orang bisa mikir dong. Kalau istiwa diartikan menguasai, semua orang bisa mikir. Jadi ini adalah kaidah yang dipasang oleh Imam Malik dalam seluruh sifat-sifat Allah. Orang punya wajah, Allah bagaimana wajahnya, kita bilang nggak tahu. Tanya bagaimananya tidak boleh. Iman wajib, wajah kita ngerti. Wajah tersebut kalau dilihat oleh kaum mukmin pada hari kiamat adalah puncak kelezatan. Dan Nabi yang berdoa, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Ini kaidah penting dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja ya, tentu ini pembahasan yang sangat panjang disampaikan oleh Az-Zahabi ya. Kita akhiri dengan bagaimana wafatnya Imam Malik. Imam Malik rahimahullah taala wafat pada tahun 179 ya Hijriah. Umurnya beliau sekitar 89 tahun. Wafat ketika umur beliau sekitar 89 tahun. Ya, hampir 90 tahun. Ya. Berkata Ismail bin Abi Uwais, "Maridha Malik, Imam Malik sakit. Fasa'altu ba'dha ahlina amma qala indal maut." Maka aku bertanya kepada sebagian keluarga tentang apa yang diucapkan Imam Malik ketika akan meninggal dunia. Qalu, mereka mengatakan Imam Malik ketika meninggal tasyahad. Itu dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, kemudian dia membaca firman Allah, "Lillahil amru min qablu wa min ba'du." Semua urusan kembali kepada Allah sebelum dan sesudahnya. Kemudian beliau meninggal dunia. Itu akhir ucapan Imam Malik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Segala urusan kembali kepada Allah sebelum dan sesudahnya. Beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Ada yang bilang tanggal 14, ada yang bilang tanggal 11, ada yang bilang tanggal 12 ya. Tahun 179 Hijriyah. Rahimahullahu taala, beliau meninggal dengan meninggalkan ilmu yang sangat luas ya, sampai ada mazhab Malik dan diikuti oleh jutaan kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Ustaz,
ilmunya, dan insya Allah banyak sekali teladan-teladan yang kita bisa ambil dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik, jemaah sekalian, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Pertanyaan silakan bisa kepada kami untuk menonton dan bagian yang ditanya langsung silakan fasilitas. Kita sudah pertanyaannya harus ada beberapa peserta yang mengatakan resken. Ya, sebelum baik silakan kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan bisa disampaikan secara singkat saja mengingat kesempatan yang terbatas dan memberikan kesempatan pada jemaah yang lain. Untuk kesempatan pertama berikan kepada Al-Asad Ria Harimbo, silakan diambil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya pernah dengar Ustaz katanya kalau mazhab Syafi'i itu gabungan metode Imam Hanafi dan Maliki. Berarti kan mazhab Syafi'i yang paling komplit gitu Ustaz. Kalau kita demikian, kenapa di Arab Saudi kok nggak pakai Syafi'i terus kenapa Hambali? Ya. Ya, ini pertanyaan benar bahwasanya Imam Syafi'i memang beliau belajar pertama kali tentunya dengan ulama kota Mekah ya. Dan di kota Mekah juga berbagai macam ulama banyak di sana. Dulu belum ada mazhab-mazhab, dulu hanya ada orang-orang alim. Dan setiap orang alim tersebut mungkin jadi mazhab tersendiri. Cuma kenapa tidak terkenal mereka? Karena mereka tidak punya murid-murid yang meneruskan ilmu mereka. Tapi setiap orang alim ketika itu bisa dianggap setara dengan ulama mazhab, ilmu mereka. Imam Syafi'i belajar ulama Mekah, kemudian beliau belajar kepada Imam Malik, sehingga beliau belajar hadis, kemudian hafal Muwatta'nya Imam Malik beliau hafal rahimahullahu taala. Kemudian beliau belajar juga setelah itu ke Baghdad ya. Di Baghdad, kemudian beliau bertemu dengan ulama-ulama mazhab Hanafi, di antaranya beliau belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sebenarnya bukan belajar tapi teman, tapi belajar juga ambil ilmu dari dia ya. Sehingga Imam Syafi'i menggabungkan metode Imam Malik dengan metode dari Imam Abu Hanifah, sehingga keluarlah namanya mazhab Syafi'i. Tentunya ketika Imam Syafi'i rahimahullah membawa metode baru, belum tentu semua orang terima. Mungkin bagi Imam Syafi'i itu yang terbaik, tapi menurut yang mazhab Maliki itu tidak terbaik tetap mazhab Maliki. Demikian mazhab Hanafi juga mengatakan terbaik. Jadi perbedaan sudut pandang. Menurut Imam Syafi'i itu yang terbaik, maka dia mengelola dengan cara yang baru dan beliau punya pengikut. Imam Ahmad bin Hanbal saja yang belajar sama Imam Syafi'i tidak ikut Imam Syafi'i. Dia akui ilmu Imam Syafi'i, tapi dia tidak kemudian taklid dengan semua pendapat Imam Syafi'i, bahkan punya mazhab tersendiri namanya mazhab Hambali. Jadi ya sampai sekarang demikian, orang-orang punya cara pandang masing-masing. Tadi Imam Malik kita lihat ketika Khalifah mengatakan, bagaimana kalau saya ambil kitab Muwatta kemudian saya bagi ke seluruh negeri, saya suruh orang wajib mempelajari bukumu dan semua buku selainnya dibuang. Imam Malik mengatakan jangan, masing-masing punya cara pandang. Jangan dipaksa. Masalah fikih masing-masing punya cara pandang. Masalah fikih. Kalau masalah akidah mereka sama ya. Tapi kalau masalah fikih masing-masing punya cara pandang. Itu yang terjadi sampai sekarang. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwasanya mazhab terbaik mazhab Syafi'i. Kalau mazhab terbaik mazhab Syafi'i, harusnya Imam Ahmad ikut Imam Syafi'i. Imam Ahmad bukan orang bodoh, harusnya dia ikut mazhab Syafi'i, tapi ternyata tidak ya. Dia masing-masing punya pendapat ya. Jadi tidak boleh kita katakan juga bahwasanya mazhab Syafi'i mazhab yang terbaik daripada yang lainnya, itu menurut pandangan sebagian kita. Mungkin menurut pandangan saya. Tapi menurut pendapat lain tidak, mazhab Imam Ahmad yang lebih hebat. Karena Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis dan dia yang paling terakhir. Tentu dia juga nyerap ilmu dari Imam Syafi'i, kemudian dia ramu sendiri, kan bisa saja orang berpendapat demikian. Bukankah Imam Ahmad murid Imam Syafi'i? Berarti dia sudah mengambil ilmu Imam Syafi'i, kemudian dia ramu lagi yang baru, lebih keren lagi. Ini akhirnya tidak ada penghujungnya. Nanti ada yang membantah lagi, seperti jadi dialog debat kusir. Mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki lebih jago mana? Nanti orang bilang, mazhab Syafi'i lah, lebih jago mana? Guru atau murid? Guru dong. Ini mazhab Maliki lebih hebat daripada mazhab Syafi'i. Sehingga sudut pandang orang berbeda-beda. Mungkin yang bantah, nah bisa jadi murid lebih hebat daripada guru. Kita bilang, enggak, guru lebih hebat daripada murid. Ya, akhirnya terjadi debat kusir. Intinya, pendapat banyak, mazhab juga berbeda-beda. Kita lapang dada saja, yang penting berusaha beragama dengan dalil. Allah alam bisawab. Alhamdulillah, insyaallah saya tanya mungkin kesempatan yang kedua masih kami berikan kepada saudara Melvin Adrianesta yang sudah resen. Silakan. Saya tanya bagaimana lain akan semangat dalam menuntut ilmu. Mohon nasihat bagaimana agar kita fokus menuntut ilmu, tidak memikirkan melulu tentang perempuan. Ulang.
Iya benar, fitnah wanita, fitnah wanita memang fitnah yang luar biasa. Tidak seorang pun selamat di zaman sekarang ini. Semua yang terfitnah dengan wanita. Antum, saya, semuanya. Namanya laki-laki, fitnahnya fitnah wanita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah paling besar bagi laki seperti fitnah wanita. Nah, laki-laki normal lihat wanita pasti suka. Supaya tidak terfitnah maka jangan lihat-lihat ya. Jangan lihat-lihat ya. Kalau untuk ilmu fokus ya. Fokus. Kalau ambil YouTube yang berbayar ya, supaya memang agak mahal dikit sih tapi aman, mata aman ya. Jangan kemudian juga suka ngeklik yang macam-macam, karena kalau enggak kita akan lihat macam-macam. Kalau lihat macam-macam namanya laki-laki, kecuali laki-laki tidak normal ya. Laki-laki normal pasti terlintas, pasti terbetik di hatinya. Lintasan itu berulang-ulang membekas di hatinya. Kalau terlintas sekali mungkin hilang, 2 kali, 10 kali, 100 kali terbentuk dalam hati. Maka seorang menjaga hatinya. Kalau sudah sibuk hatinya dengan wanita, ya repot ya. Akhirnya otaknya terganggu sehingga tidak fokus dalam belajar. Ya, supaya mengurangi kesibukan mikir wanita, nikah ya. Nikah sehingga terfokus pada wanita mana yang mau dia sibukin, yang enggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak nikah atau dia matanya kemudian lihat sana kemari, kemudian ya namanya zaman sekarang ya. Ya udah sulit akhirnya dia bisa fokus. Maka nasihat kepada saya pribadi dan juga pada kawan-kawan sekalian, laki-laki manapun sangat mudah terfitnah dengan wanita. Kita sudah sampaikan pada pertemuan lalu tentang perkataan sebelumnya, perkataan Atha bin Abi Rabah. Yang dia mengatakan, kalau saya disuruh jaga harta Baitul Muslimin saya bisa jaga, tapi kalau disuruh jaga budak perempuan saya tidak berani. Itu Atha bin Abi Rabah yang ulama besar. Ya, suruh bersendirian sama wanita sampai lama-lama ya saya tidak berani. Ya, mungkin 1 jam pertama, 1 hari pertama, 1 minggu pertama kuat, namanya setan terus menggoda sehingga lama-lama akhirnya bisa terjerumus. Ini saya pribadi, kepada saya pribadi juga pada kawan-kawan, jaga mata. Mata itu awal dari panah iblis. Kalau mata kita sudah kita nggak jaga, mata kita liar, maka hati kita juga liar. Kalau hati kita liar, sulit untuk belajar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan terakhir kami berikan kepada kolom chat saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah hukum 60 biografi para ulama boleh kita pelajari? Penulisnya Syekh Ahmad Farid, yang Anda belum tahu ulama. Oh, Ahmad, kalau Ahmad bukunya saya tidak tahu, tapi kalau Syekh Ahmad Farid dari Mesir itu ulama sunnah, tidak ada masalah, penuntut ilmu sunnah ya. Syekh dari Mesir, jadi kalau maksudnya Ahmad Farid yang dari Mesir maka itu baik, tidak ada masalah. Insyaallah. Saya sendiri bukunya saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat, saya tidak pernah baca, tapi penulisnya saya tahu. Baik, demikian saja sahabat Darmais yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita seluruhnya, dijauhkan dari fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi, sampai maut menjemput kita di atas la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.